Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Salam santun, salam sejahtera, berpikir positif dan selalu ceria. Tak lupa hari ini bulan September sudah hampir berakhir. Otomatis sebentar lagi bulan 10 Oktober. Hujan sudah mulai turun. Otomatis musim tanaman telah tiba, musim tanam telah tiba. Saatnya kita mulai bertani lagi, saatnya kita mulai konsentrasi untuk mempersiapkan tanam dan tanam lagi. Karena dengan kita menanam ada harapan baru untuk di tahun depan. Paling tidak 6 bulan ke depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan 3 tahun ke depan. Terutama ketika kita menanam komoditas porang dengan berbagai jenis bibit yang dipakai, semuanya bagus. Semoga tanaman jenengan semuanya subur, tinggal merawat, diberi kesabaran, dan perkembangannya sesuai dengan harapan. Yang terpenting hasilnya juga memuaskan. Tak lupa dulur, harus kita syukuri bersama atas limpahannya dan rahmatnya, karena tanpa kita syukuri otomatis biar berkah. Karena yang kita sayangi atau yang kita tanam adalah tumbuhan. Hanya punya sifat hidup, dan tumbuhan hanya punya sifat tumbuh. Dia cuma tumbuh kalau ada air dan gizi tercukupi dan bisa beradaptasi dengan alam sekitarnya. Tak peduli dia tumbuh dimanapun, kalau dia bisa beradaptasi, dia bisa ada nutrisi dan ada pokoknya, yaitu air, baik itu air tambahan maupun air hujan, niscaya tanaman itu akan tumbuh subur. Apalagi tanaman itu ditanam ataupun tanaman tanam dengan baik, otomatis juga akan menghasilkan dengan baik. Karena tumbuhan itu amat cantik untuk memperindah alam, lur. Karena banyak wisata-wisata alam, banyak bunga-bunga yang bisa menyejukkan hati kita. Banyak juga bunga yang membuat pusing karena baunya luar biasa, termasuk bunga porang. Bunga porang bunganya sangat besar dan hampir sama dengan bunga bangkai yang ada di Sumatera, tetapi ukurannya lebih kecil, yaitu bunga bangkai atau bunga yang dulu ada di uang Rp500, yang uang kertas 500 zaman dulu. Itu adalah bunga porang. Jadi dulur-dulur, sekiranya kita harus tetap semangat. Dulur sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, selalu happy, selalu optimis dan yakin dalam menjalani program-program bait budidaya. Planningnya harus ditoto, lur. Karena saat ini banyak pilihan, banyak metode yang perlu dikembangkan. Juga kita melihat pasar yang akan datang, walaupun banyak penggiringan, pengarahan agar tercipta opini publik berkembang di masyarakat, terutama pengguna media sosial, bahwasanya isu porang harga
2.000 3.000 tahun depan. Itu apakah benar? Itu banyak salahnya karena itu penggiringan. Tahun depan kita belum tahu, nggak bisa diprediksi seperti itu karena pasar itu nggak bisa diprediksi. Walaupun mulai saat ini sudah diarahkan atau digiring secara mental biar petani dan calon petani pusing, biar adu argumen sono sini, biar gaduh. Setelah tercipta gaduh seperti itu pasti ada pro dan kontra. Dari pro dan kontra itu nanti akan sesuai dengan kepentingan masing-masing, pasti akan semakin terlihat nyata. Tetapi jika jenengan mental petani, tetapi jika jenengan ingin budidaya, tetapi jika jenengan ingin usaha, anggaplah itu adalah sebagai anjing menggonggong kapilah berlalu, atau anggaplah itu sesuatu yang dianggap angin lalu saja. Dulur sebangsa setanah air, komunitas porang, petani porang, kita hari gini digiring atau diarahkan untuk ke harga yang lebih murah, agar kita ambil positifnya itu, agar tidak kaget di tahun depan, siap mental. Tetapi semua itu hampir sama dengan rase atau garangan ini, regone rego garangan. Itu visi misi seperti itu pasti punya tujuan lain, agar nanti porang ketika sudah melimpah harganya murah, kan seperti itu. Tetapi harusnya tidak mengurangi niat petani untuk mengembangkan, biar kita bisa terbang setinggi perkutut, semerdu perkutut dan setinggi merpati. Jadi biar tidak melungker saja semangatnya, kita selalu melihat ke depan dan kita juga melihat masa lalu. Dulur, saat ini apakah jenengan sudah mempersiapkan lahan? Apakah sudah olah lahan? Apakah sudah siap dengan bibit? Atau cuma ingin menjadi komentator? Jadi nyinyir di medsos itu memang tanpa modal, cuma modal data dan kuota saja, sedikit pulsa. Tetapi untuk usaha bertani memang memerlukan biaya yang cukup lumayan, lor. Jadi biaya itu bisa disiasati dengan kita pakai alternatif atau memakai cara metode-metode baru, atau sebenarnya cara tradisional lama tapi dikembangkan lagi. Wis gak wayahe kita saling menyalahkan, tetapi mana yang semangat nanti yang akan kuat, dan mana yang menanam nanti yang akan panen, dan mana yang giat nanti yang akan mendapatkan peluang. Dulur sebangsa setanah air, khususnya petani porang, realita di lapangan berbeda dengan angan-angan, lur. Angan-angan mimpi kita selalu bagus dan baik, lancar, tetapi sudah naik, Mas. Kenyataannya tidak seperti itu. Kemasan dan cenderung harapan kita kadang ini sudah naik jadi 4 kemasan yang kita sak bawang 50 dan 20, dan ini 50-an. Jadi yang 3 kemasan sebangsa setanah air 50 tambah 20, jadi tetap 170. Di jalur porang, tetap di jalur petani, tetap bersemangat
Ini sudah naik jadi 4 Sekali kemasan lagi. yang sak bawang 50 dan Ayo terus 20 maju, dan maju, ini maju. 50-an. Jadi Ayo terus semangat. yang 3 kemasan Ayo terus optimis. 50 tambah 20. Petani itu Jadi bebas. 170, Petani Mas. itu cerdas. Dari kawasan Madiun Utara, salam Ini sudah santun naik, dari Mas. Madiun. Petani Naik itu jadi bebas. 4 kemasan. Petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Kurang-kurang. Sulit sih, mana? Aja dek. Madang.